Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, Siang, Pak. ya, siang juga. Bagaimana keadaannya hari ini? Ada yang sakit? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. sehat, Pak. Semoga sehat semua ya. Oke, hari ini kita belajar tentang perakitan komputer materinya ya dari mata pelajaran komputer jaringan dasar. Nah, di sini ada pengelompokan hardware. Nah, di dalam perakitan komputer itu kita mengkelompokkan dari beberapa bagian. Nah, di sini ada input device, ada CPU, ada output device, peripheral, dan storage. Nah, di input device ada keyboard, mouse, joystick, ya kalau yang suka main game pasti tahu, terus scanner, webcam, dan lain-lain. Nah, di CPU sendiri ya itu ada prosesor, ada RAM, ada storage, VGA card, power supply, dan motherboard. Lalu di outputnya ada monitor, speaker, printer, LCD, ya LCD proyektor, dan lain-lain. Untuk storage device ada hard disk, SSD, flash disk, dan lain-lain. Lalu di peripheral ada LAN card, ya modem, TV tuner, dan lain sebagainya. Ya, sampai sini ada yang ingin bertanya? Belum? Ya, sepertinya belum ada yang mau bertanya. Ya? Belum, Pak. Belum. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada power supply ya. Kita masukin kategori yang pertama dalam memasang hardware atau perakitan komputer ya. Biasanya power supply dulu nih yang dipasang. Nah, bagian untuk memasang power supply di sini ada casing ya. Nah, jangan lupa ketika memasukkan power supply itu dibaut ya bagian back panel di sini. Ada back panel dibaut dan harus hati-hati karena komponen yang ada di power supply itu sendiri sangat ringkih ya. Jadi harus hati-hati. Nah, contohnya ketika kita sedang memasang power supply terus kita tidak hati-hati atau posisinya casingnya berdiri itu jatuh. Nah, itu bisa merusak komponen dari power supply itu sendiri gitu. Nah, oke, next ada motherboard di sini. Nah, kalau kalian sering ke bengkel pasti melihat nih motherboard dipajang di bengkel. Nah, jenis-jenis motherboard ini sebenarnya banyak sekali, tapi di sini saya menampilkan yang umumnya aja yang harus kalian ketahui ya. Lalu saya bisa sedikit. Oke. Di motherboard ini ada beberapa komponen yang wajib kalian ketahui, yaitu ada prosesor itu sendiri yang di sini ya. Lalu ada RAM slot ya di sini RAM, jadi untuk memasang RAM ya. Terus ada USB header di sini ya. Kalau kalian mau masang casing, nah di casing itu kan ada USB-nya. Nah, di sinilah untuk memasang portnya USB 3 ya yang lebih cepat. Lalu ini chipsetnya. Nah, ini ada SATA nih. SATA itu untuk hard disk ataupun SSD ya, port untuk hard disk dan SSD. Lalu di sini ada seperti biasa ya, back panel ada audio, LAN, USB dan sebagainya ya, ada VGA juga ya. Terus ada HDMI. Oke. Pak, terima kasih, Pak. Oke. Nah, ini barusan sudah saya jelaskan ya. Ini cara memasang prosesor itu sebenarnya sangat mudah ya, tinggal disesuaikan aja lubangnya, lalu pengaitnya atau klemnya itu ditekan, diputar, ditekan gitu. Di sini ada logo ya, logo panah ya untuk memutar si fan klemnya ini gitu ya. Next. Nah, ini memasang RAM pada motherboard. Nah, di sini kalian bisa melihat antara bawahnya ya, tembaga ya. Bagian tembaga yang bawah ini kiri dan kanan itu berbeda. Jadi sebenarnya masang RAM itu sangat mudah. Nah, di sini saya sudah berikan panah. Jadi si slot RAM ini ya, ketika kalian mau masang, pastikan si klemnya ini terbuka ya, terbuka. Jadi jangan sampai tertutup ya. Sebenarnya sih tidak apa-apa ketika kita memasukkan itu pasti dia kebuka sendiri ya. Tapi
diusahakan terbuka. Takutnya ada kesalahan, entah itu patah atau tidak presisi. Jadi di sini dibuka dulu. Nah, ketika sudah dipasang ya seperti ini ya, di sini ada jari orangnya dipasang. Nah, itu otomatis si klemnya ini akan menutup. Klek, ya, bunyi nanti. Nah, di situ berarti sudah pas ya. Sebenarnya sangat mudah untuk memasang RAM. Dan seperti yang Martin tadi tanyakan ya tentang motherboard jenis-jenisnya atau prosesor. Nah, RAM ini juga ada jenisnya ya, ada yang DDR3 ya seperti yang tadi saya tunjukkan, ada juga DDR4. Yang kita kenal sekarang ya itu DDR3 dan DDR4 ya. Dan yang sampai generasi terbaru sekarang adalah DDR4. Untuk jenisnya sih sama saja ya ininya, bentukannya itu sama saja, hanya mungkin beberapa beda ininya ya, panjang pendeknya. Tapi bisa kita apa ya, kita teliti gitu, nggak presisi ini. Jadi kita tahu, mana yang atas, mana yang bawah gitu ya. Lanjut. Nah, ini memasang VGA atau Video Graphic Array. Nah, memasang VGA juga sama seperti memasang RAM ya. Nggak begitu sulit ya. Ketika kalian memasangkan VGA ya, kalian juga harus memperhatikan si klemnya ini ya. Jadi di sini sama seperti RAM itu ada klemnya. Nah, di sini kalian perhatikan klemnya itu hanya satu, dia di bagian ujung kanan. Jadi pastikan si klemnya itu terbuka untuk mengaitkan si VGA. Jadi di sini kalian bisa melihat. Nah, pada bagian VGA ini paling ujung ini ada sedikit apa ya, mungkin PCB yang agak berbeda. Nah, di sini adalah si klemnya tersebut. Jadi masang VGA itu harus diperhatikan klemnya. Kalau tidak pas nanti bisa patah gitu. Terus ketika kalian memasang VGA, pastikan bautnya sudah dikunci. Nah, di sini ada baut ya. Sini sudah saya tandakan. Bautnya jangan lupa dipasang ya di VGA, antara VGA dan casing bagian belakang atau back panel. Nah, di sini ada storage ya, hard disk maupun SSD ya. Nah, di sini ada serial ATA, ada ID. Nah, serial ATA itu yang kita biasa kenal sekarang ya, kalian pasti udah sering lihat ya. Nah, untuk ID itu untuk generasi lama ya. Kalau saya ketahui ya, saya pahami itu ID itu generasi lama banget yang sekarang mungkin udah nggak ada atau entah ya, kita sangat sulit untuk mencari portnya, tapi sudah tidak dipakai. Ini untuk pengetahuan kalian aja. Jadi ID sama SATA itu untuk menghubungkan si hard disk ini ya. Tapi yang sering kita jumpa itu adalah ATA. Nah, di sini di motherboard ya, itu ada yang namanya front panel ya. Di front panel ini sudah disesuaikan ya di dalam casing dan motherboard apa nih namanya tiang-tiangnya ini ya, port-portnya ini sudah disesuaikan. Nah, di sini bisa kalian lihat ini adalah port dari front panel. Nah, di sini ada power LED, HDD LED, power SW itu switch ya, sama reset switch. Nah, cara menentukannya gimana nih? Ada plus minus, ada plus minus. Di power SW sebenarnya juga ada nih plus minusnya. Plusnya itu di angka 6, minusnya itu di angka 8. Nah, untuk reset SW kebalikannya, dia minus dulu. Minus di angka 5 dan plus di angka 7. Seperti itu ya. Nah, terus gimana nih cara menentukan plus minusnya gitu kan? Bingung kan? Nah, gampang banget. Minus ya, yang minus ini adalah kabel yang warna putih. Ini nih, power LED. Nah, power LED-nya ada dua nih, hijau dan putih. Nah, kalian tinggal sesuaikan saja nih. Saya besarkan dulu. Lebihan. Nah, kalian sesuaikan saja. Ini ada putih dan hijau. Putihnya ini kan power LED ya, berarti putihnya ada di angka 4. Ya, hijaunya berarti di angka 2. Itu untuk power. Kalau reset, mana nih reset? Nah, ini reset. Nah, dia minusnya di sini, di angka 5. Berarti yang reset SW ini ya minusnya ini ya di angka 5 posisinya. Yang oranye berarti di angka 7 plus. Lanjut ke power SW sama nih. Nah, dia plusnya itu di angka 6.
minusnya di angka 8. Nah, ini power SW tinggal disesuaikan saja sama si kabelnya. HDD LED juga sama, disesuaikan saja sama kabelnya. Pak, posisinya gimana nih, Pak? Bingung nih untuk arah ini nih, apa namanya, portnya. Nah, itu nggak masalah. Mau dia muter kemana pun nggak masalah. Yang penting itu disesuaikan sama warna kabelnya. Minusnya yang mana, plusnya yang mana. Seperti itu. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Pak, Ya, Farel? itu ya kan Bapak sempat mention warna kabelnya ya Pak ya. Ya, saya mau tanya, itu kan warna kabelnya kan beda-beda kan ya Pak. Tapi itu ada, misalkan ada warna putih, kabel warna putih masuknya ke power LED. Ada juga kabel warna putih masuk ke reset SW. Ada juga yang masuk ke power SW sama HD LED. Itu tiap warnanya itu ada fungsi yang sama apa ya udah cuma kabelnya aja gitu. Cuma nanti kabelnya yang di apa ya, dikonfigurasiin supaya dia menyalurkan data ini gitu, Pak. Oh iya, iya benar Farel. Jadi di front panel, ini kan front panel. Di front panel itu ada PCB-nya. Kalau di casing komputer tuh ada PCB-nya. Si kabel-kabel ini dia nyatu, kok nyatu, terhubung ya, terhubung ke PCB. Jadi si power LED ini ya fungsinya untuk LED. Kalau kita mencet tombol power, nanti LED-nya nyala. Tapi kalau misalkan kebalik ya, kita masang kebalik ya, si kan putih ini minus ya. Putih ini minus, power LED yang hijau ini plus, kita pasang di sini. Kalau misalkan kebalik dia nggak nyala LED-nya. Bisa berfungsi, bisa nyalain komputer, tapi power LED-nya tidak nyala. Nah, power switch-nya ini nih, power switch. Nah, ini untuk menyalakan komputer. Kalau misalkan si power switch ini kebalik, dia tidak bisa nyala komputernya. Jadi yang switch SW ini adalah intinya. Nah, HDD yang LED ini adalah lampunya, lampu untuk notifikasi gitu ya, itu fungsinya lebih ke situ Farel. Oke, kalau cukup saya tutup, saya akhiri materi hari ini, pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya berikan ya kita semua pelajari dapat bermanfaat untuk kalian dan lingkungan kalian. Begitupun juga dengan saya ya. Terima kasih, tapi sebelum berakhirnya materi hari ini ada baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan dan agamanya masing-masing ya. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai ya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan dan ingat selalu protokol kesehatan. Jika tidak ada kepentingan keluar, ya jangan keluar ya. Yang belum vaksin, divaksin. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak. Ya, tetap di rumah, pokoknya jangan kemana-mana. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian ataupun materi yang saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya ya mohon maaf. Itu aja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, siap, sama-sama. Silakan. Ya, boleh live, silakan. Terima kasih.